Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Najo Oktavia dengan NIM 220501123. Saya sebagai host dan juga pengamat media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya Kusuma dengan NIM 220501224. Saya di sini sebagai praktisi media. Kami akan membuat podcast tentang reputasi media di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya sangat penting, sangat relevan dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang reputasi media di era digital. Kita hidup di zaman di mana informasi bukan lagi sesuatu yang langka, tetapi justru sesuatu yang berlebihan. Setiap hari kita dibanjiri oleh berita, opini, potongan video, tangkapan layar, dan berbagai bentuk konten lain yang belum tentu semuanya benar. Dalam kondisi seperti ini, posisi media arus utama sedang benar-benar diuji. Pertanyaannya, apakah media hari ini masih bisa kita percaya sebagai sumber kebenaran atau justru semakin dianggap sama saja dengan media sosial biasa? Betul sekali. Bahkan kalau kita perhatikan kebiasaan orang hari ini, banyak yang justru lebih percaya pada potongan video TikTok, unggahan Instagram, atau cuitan di X dibandingkan membaca berita secara utuh dari media. Ini menunjukkan bahwa persoalan reputasi media bukan lagi persoalan kecil atau sekedar isu internal dunia jurnalistik, tapi sudah menjadi persoalan besar yang menyangkut masa depan kualitas informasi di masyarakat. Diskusi ini kita susun sebagai bagian dari mata kuliah reputasi media, tetapi juga sebagai bahan refleksi bersama tentang kemana sebenarnya arah dunia media kita hari ini. Kalau kita mulai dari hal yang paling dasar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan reputasi media itu sendiri dan mengapa konsep ini menjadi sangat penting terutama di era digital seperti sekarang? Nah, reputasi media itu pada dasarnya adalah akumulasi penilaian publik terhadap sebuah institusi media yang dibangun dalam waktu yang sangat panjang. Reputasi tidak dibentuk dalam 1 atau 2 hari, tetapi melalui proses bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ia dibangun dari konsistensi media dalam menjaga akurasi berita, dalam melakukan verifikasi informasi, dalam bersikap adil dan berimbang, serta dalam menjaga jarak dari kepentingan politik dan ekonomi. Jadi, reputasi itu bukan soal seberapa sering sebuah media muncul di lini masa kita. Bukan juga soal seberapa viral sebuah berita, tetapi soal seberapa jauh publik merasa bahwa media tersebut dipercaya dan diandalkan ketika mereka membutuhkan informasi yang benar. Berarti bisa kita katakan bahwa reputasi itu seperti tabungan kepercayaan. Ia dikumpulkan sedikit demi sedikit, tapi bisa habis dalam waktu yang sangat singkat kalau terjadi satu kesalahan besar atau satu skandal besar. Tepat sekali. Dan yang sering tidak disadari oleh banyak media hari ini adalah bahwa ketika mereka mengejar popularitas sesaat dengan mengorbankan kualitas, sebenarnya mereka sedang menggerogoti tabungan kepercayaan itu sendiri tanpa mereka sadari. Kalau kita melihat realitas hari ini, bagaimana sebenarnya kondisi media di mata masyarakat? Apakah media masih dianggap sebagai rujukan utama atau justru mulai kehilangan wibawanya? Kalau kita jujur, harus diakui bahwa kepercayaan publik terhadap media saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Bahkan, banyak orang merasa bahwa media hari ini terlalu dekat dengan kekuasaan, terlalu berpihak pada kepentingan tertentu, terlalu mengejar klik dan trafik, serta terlalu sering mengemas isu secara sensasional. Dan akibatnya, masyarakat menjadi semakin skeptis. Mereka tidak lagi langsung percaya pada berita, tetapi justru curiga. Ini berita murni, ini opini, atau ini sebenarnya pesanan. Kondisi seperti ini tentu sangat berbahaya bagi ekosistem informasi kita. Dan ketika masyarakat sudah sampai pada titik tidak percaya, maka yang muncul adalah situasi di mana semua sumber informasi dianggap sama, padahal kualitasnya sangat berbeda. Ini yang membuat ruang publik jadi semakin kacau. Kita juga tidak bisa menutup bahwa hari ini media hidup di bawah tekanan algoritma dan logika viral yang sangat kuat. Platform digital sekarang punya kuasa besar dalam menentukan informasi apa yang muncul di hadapan publik dan informasi apa yang tenggelam. Pertanyaannya, seberapa besar
sebenarnya pengaruh algoritma dan tuntunan viral ini terhadap cara kerja redaksi dan terhadap arah pemberitaan media secara keseluruhan? Apakah ini hanya soal teknis, distribusi konten, atau justru sudah masuk sampai ke cara media menentukan apa yang layak disebut berita? Pengaruhnya sebenarnya sangat besar dan sangat mendasar. Hari ini, hampir semua media online hidup berdampingan dengan dashboard statistik yang setiap saat menunjukkan beberapa klik, beberapa view, beberapa share, dan berapa lama sebuah berita dibaca. Tanpa disadari, angka-angka ini pelan membentuk cara berpikir baru di ruang redaksi. Berita kemudian tidak lagi dinilai pertama-tama dari seberapa penting isinya, bagi kepentingan publik, tetapi dari seberapa besar potensi berita itu untuk menarik perhatian dan mendatangkan trafik. Akibatnya, banyak media mulai mengubah cara mereka mengemas informasi. Judul dibuat semakin provokatif, pilihan kata dibuat semakin emosional, konflik lebih ditonjolkan daripada penjelasan yang mendalam, dan isu-isu yang sebenarnya sangat penting tetapi tidak menjual secara emosional justru sering disingkirkan ke pinggir. Lebih jauh lagi, tekanan ini bukan hanya mempengaruhi bentuk judul atau gaya bahasa, tetapi juga mempengaruhi prioritas liputan. Isu-isu struktural yang kompleks seperti kebijakan publik, pendidikan, dan persoalan ekonomi jangka panjang sering kalah oleh isu-isu sensasional yang mudah memancing emosi. Dalam jangka pendek, pola seperti ini memang bisa menguntungkan secara bisnis karena mendatangkan trafik dan iklan. Namun, dalam jangka panjang ini adalah bom waktu bagi reputasi media, karena publik perlahan-lahan akan menilai bahwa media tidak lagi hadir untuk mencerdaskan tetapi hanya untuk menghibur dan mengejar perhatian. Kalau begitu, bisa dikatakan bahwa media hari ini sedang berada dalam sebuah dilema yang sangat serius. Di satu sisi, media harus bertahan hidup secara ekonomi di tengah persaingan yang sangat ketat. Tetapi di sisi lain, media juga memikul tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kualitas informasi. Dilema ini menempatkan media di persimpangan. Apakah tetap berpegang pada idealisme jurnalistik dengan resiko ditinggalkan pasar, atau justru mengikuti sepenuhnya logika algoritma dan viralitas dengan resiko kehilangan kepercayaan publik secara perlahan? Dan kalau pilihan kedua yang terus diambil, sebenarnya yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas berita, tetapi juga masa depan reputasi media itu sendiri. Kalau Kalau kita lihat kecenderungan menurunnya kepercayaan publik terhadap media dalam beberapa tahun terakhir, muncul satu pertanyaan besar. Kalau tren ini harus terus berlanjut dan tidak ada upaya serius untuk memperbaikinya, sebenarnya apa dampak paling serius yang bisa kita bayangkan baik bagi dunia media itu sendiri maupun bagi kehidupan masyarakat secara lebih luas? Dampaknya sangat luas, sangat kompleks, dan jujur saja sangat berbahaya. Ketika media arus utama tidak lagi dipercaya, masyarakat secara alami akan mencari sumber informasi lain. Masalahnya, sumber alternatif itu seringkali adalah media sosial atau platform digital yang tidak memiliki mekanisme verifikasi, tidak punya proses editorial, dan tidak punya standar etika yang jelas. Dalam situasi ini, hoax, disinformasi, propaganda, dan teori konspirasi akan jauh lebih mudah menyebar dan jauh lebih sulit dikendalikan. Lebih jauh lagi, ketika masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi informasi yang tidak diverifikasi, maka batas antara fakta dan opini menjadi semakin kabur. Orang tidak lagi bertanya apakah sebuah informasi itu benar atau salah, tetapi hanya apakah informasi itu sesuai dengan keyakinan dan emosi mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya merusak dunia media, tetapi juga merusak cara berpikir masyarakat. Diskusi publik menjadi dangkal, perdebatan menjadi emosional, dan keputusan-keputusan penting baik dalam konteks sosial maupun politik akhirnya dibangun di atas informasi yang salah atau setengah benar. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, ketika keputusan publik dibangun di atas informasi yang salah, maka yang runtuh sebenarnya bukan hanya reputasi media, tetapi juga nalar sehat masyarakat dan kualitas demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi yang sehat hanya bisa berjalan kalau warganya mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan dipercaya. Selain persoalan kepercayaan publik, kita juga sekarang hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kita menghadapi era kecerdasan buatan,
deepfake, dan berbagai bentuk manipulasi visual maupun audio yang semakin sulit dibedakan dari yang asli. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan teknologi ini mempengaruhi dunia media dan kerja jurnalistik secara konkret? Menurut saya, perkembangan ini membuat pekerjaan jurnalis menjadi jauh lebih berat dan jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu, proses verifikasi cukup dilakukan dengan mengecek narasumber, dokumen, dan lokasi kejadian. Sekarang, jurnalis juga harus memverifikasi gambar, video, bahkan suara. Jadi, kita harus memastikan apakah sebuah video itu benar-benar rekaman asli atau hasil rekayasa. Apakah sebuah foto itu benar-benar terjadi atau hanya hasil manipulasi teknologi. Masalahnya, teknologi deepfake dan AI berkembang dengan sangat cepat, seringkali jauh lebih cepat daripada kemampuan publik dan bahkan redaksi untuk mendeteksinya. Ini berarti risiko kesalahan menjadi jauh lebih besar, dan dalam konteks reputasi media, satu kesalahan saja, satu berita palsu saja yang terlanjur dipublikasikan bisa menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Karena itu, di era ini, kehati-hatian, ketelitian, dan kerendahan hati untuk mengakui ketidaktahuan bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan mutlak bagi media. Artinya, semakin canggih teknologinya, semakin besar pula tanggung jawab moral dan profesional yang harus dipikul oleh media. Dengan semua tantangan besar yang kita bicarakan tadi, mulai dari krisis kepercayaan publik, tekanan algoritma, sampai ancaman AI dan manipulasi informasi, muncul pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya bisa dan harus dilakukan oleh media agar tetap bertahan sekaligus perlahan-lahan kembali mendapatkan kepercayaan publik? Baik, saran dari saya itu yang pertama, langkah pertama dan yang paling mendasar adalah keberanian untuk kembali pada jurnalisme yang benar-benar berkualitas. Artinya, media harus berani melambat di tengah budaya serba cepat, berani menunda publikasi demi verifikasi, dan berani mengatakan kami belum tahu ketika memang datanya belum cukup. Media juga harus berani berbeda dari arus viral dan tidak selalu mengikuti apa yang sedang ramai. Kalau memang itu tidak membawa nilai penting bagi publik, selain itu, media juga harus lebih transparan kepada masyarakat. Kalau kalau melakukan kesalahan, akui saja secara terbuka dan perbaiki dengan jelas. Transparansi seperti ini justru bisa menjadi salah satu cara untuk membangun kembali kepercayaan. Media juga perlu kembali menegaskan posisinya sebagai pelayan kepentingan publik, bukan sebagai alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Karena pada akhirnya yang membuat media bisa bertahan dalam jangka panjang bukanlah kecanggihan teknologi atau besarnya modal, tetapi kepercayaan publik yang dia bangun sedikit demi sedikit dan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jadi, bisa kita katakan bahwa masa depan media memang tidak mudah, tetapi masih sangat mungkin untuk diperjuangkan selama media sendiri mau berani bercermin, berbenah, dan kembali menempatkan kebenaran sebagai nilai utama. Sebagai penutup, bisa kita katakan bahwa reputasi media hari ini benar-benar sedang berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan. Di satu sisi, media punya pilihan untuk terus mengikuti arus algoritma, mengejar viralitas, mengejar sensasi, dan mengejar keuntungan jangka pendek. Tetapi di sisi lain, media juga punya tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu menjaga kualitas informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kita harus sadar bahwa media bukan sekedar industri tetapi juga institusi sosial yang punya peran besar dalam membentuk cara berpikir publik, membentuk opini, bahkan mempengaruhi arah sebuah bangsa. Kalau media kehilangan kepercayaan, maka yang hilang bukan cuma pembacanya, tapi juga wibawa dan fungsinya sebagai penuntun informasi yang sehat. Saya sepakat. Reputasi media tidak dibangun dari sensasi, bukan dari judul yang romantis, dan bukan pula dari seberapa sering sebuah berita menjadi viral. Reputasi media dibangun dari proses yang panjang dan konsisten dalam menjaga kebenaran, kejujuran, serta tanggung jawab moral kepada publik. Media harus berani kembali menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan bisnis dan kepentingan politik. Media juga harus berani mengakui kesalahan, perbaikinya secara terbuka, dan terus belajar dari kritik publik. Karena pada akhirnya, teknologi boleh terus berubah, platform boleh harus terus berganti, tetapi satu hal yang tidak boleh hilang dari media adalah kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan itu, sebesar apapun media, sebenarnya sudah hilang maknanya.
Jadi, bisa kita simpulkan bahwa masa depan media sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan yang diambil hari ini. Apakah media ingin dikenang sebagai institusi yang menjaga akal sehat publik atau justru sebagai bagian dari kebisingan informasi yang membingungkan masyarakat? Harapan kita tentu saja media tetap memilih jalan yang sulit tetapi bermartabat, yaitu jalan menjaga integritas, menjaga etika, dan menjaga kebenaran. Betul sekali. Semoga diskusi ini tidak hanya menjadi tugas akademik semata, tetapi juga menjadi bahan renungan bagi kita semua sebagai generasi yang setiap hari hidup di tengah arus informasi. Karena pada akhirnya, kualitas media sangat menentukan kualitas masyarakatnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.